mantan Ketua KPK Abraham Samad kembali menyambangi KPK dengan beberapa rekan, termasuk mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan sejumlah rekan lainnya. Mereka datang untuk mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad dan kawan-kawan adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Laporan itu sudah dilaporkan 2 tahun lalu, tapi belum ada tindak lanjut dari KPK. Abraham Samad juga mempertanyakan kasus-kasus lain yang dilaporkan oleh Pak Petrus dari PDI dan Pak Marwan, serta kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Nama Mulyono ramai dibicarakan di media sosial karena dikaitkan dengan nama Jokowi semasa kecil hingga akhirnya berganti nama. Abraham Samad mengklaim belum ada tindak lanjut KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Dia pun mempertanyakannya kepada pimpinan KPK, kita diskusikan, kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti. Karena kita melihat ada rentan waktu yang sudah cukup lama ya sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan, ujarnya. Abraham Samad mengklaim Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menerima mereka siap menindaklanjuti laporan dugaan korupsi melibatkan keluarga Jokowi yang sudah masuk ke KPK, tapi Abraham mengungkapkan memang ada hambatan KPK selama ini dalam mengusut dugaan korupsi tersebut. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu. Tapi yang jelas ada angin segar, karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang saya sampaikan, ucapnya. Abraham Samad juga mengungkapkan bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan mereka untuk mengusut dugaan suap dan korupsi keluarga Jokowi. Dia menyerahkan seluruh prosesnya kepada KPK, tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti, imbuhnya. Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan Jokowi saat menjabat presiden. Hal itu disebut terjadi ketika KPK dipimpin Agus Raharjo. Saat itu, kata Abraham, Jokowi marah dan memerintahkan Agus tidak meneruskan proses kasus korupsi IKTP. Saud Situmorang juga mengatakan mereka ingin membuat angka indeks persepsi korupsi besar. Menurutnya tidak boleh lagi ada konflik of interest di KPK, jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya sehingga kita masuk ke detail-detail yang detail-detailnya tidak perlu saya sebutkan ke kalian. Tapi intinya adalah ada satu mainframe berpikir yang sama bagaimana membuat Indonesia kemudian memiliki indeks persepsi korupsi yang besar diperlukan kepemimpinan yang harus kita dukung dan di bidang KPK yang benar-benar jauh dari perilaku konflik of interest, lanjutnya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang terkait dengan keluarga Jokowi? Apakah pimpinan KPK akan menghormati janjinya untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut? Bagaimana dengan hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam mengusut dugaan korupsi tersebut? Apakah pimpinan KPK akan memberikan kepastian tentang rentan waktu menyelesaikan perkara itu?